Ratusan warga Jember, Jawa Timur pagi tadi melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka merayakan Idul Fitri lebih awal dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Ratusan umat muslim di sekitar pondok pesantren Mafilut Dulor yang berada di desa Suger Kidul, Jember, Jawa Timur pagi tadi menunaikan sholat Idul Fitri untuk merayakan lebaran lebih awal. Selain diikuti santri dan warga setempat, sholat Id di Masjid Ponpes juga diikuti oleh warga Kabupaten Bondowoso karena letak pondok pesantren ini berada di perbatasan Jember dan Bondowoso. Pondok pesantren Mafilut Dulur menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada Rabu 12 Mei 2021 berdasarkan hitungan Kitab Nushatul Maja'alis wa Muntahobul Nafais. Metode ini ditetapkan sejak tahun 1826 sehingga tidak menggunakan metode hisab dan ruqyat. Warga setempat juga memulai puasa Ramadan sehari lebih awal dari penetapan pemerintah. Sementara di Padang, Sumatera Barat, ratusan jemaah Tarekat Naksabandiyah juga melaksanakan sholat Id meski di bawah guyuran hujan. Penetapan jatuhnya 1 Syawal 1442 Hijriah pada hari ini dilakukan berdasarkan kalender jemaah Tarekat Naksabandiyah Hisab dan Ruqyat atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri pada tahun lalu. Metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Sementara itu, pemirsa, Masjid Istiqlal tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri tahun ini. Keputusan itu diambil untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta. Tahun ini, pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta kembali tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Keputusan ini diambil berdasarkan koordinasi dengan Dewan Pengarah Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Peniadaan sholat Idul Fitri ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Meski tidak menggelar sholat Id, Masjid Istiqlal tetap akan menggelarkan takbir akbar virtual. Sementara itu, pemirsa, mulai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menutup sementara 82 tempat pemakaman umum atau TPU yang ada di ibu kota. Penutupan selama 5 hari dilakukan guna mengendalikan aktivitas masyarakat selama masa libur Lebaran. Sebanyak 82 tempat pemakaman umum atau TPU di wilayah DKI Jakarta ditutup mulai hari ini hingga 16 Mei mendatang. Terlihat sejumlah spanduk dan pamflet himbauan terkait penutupan sudah terpampang di area pintu masuk TPU. Namun penutupan hanya berlaku untuk kegiatan ziarah makam saja. Sementara layanan penguburan jenazah tetap dibuka seperti biasa. Nah, pemirsa, berbuka puasa dengan yang manis ini tentu selalu menjadi pilihan. Nah, ini mungkin bisa dicoba ya nanti saat berbuka puasa, minuman yang jadi dessert favoritnya warga Filipina, namanya buko pandan. Nah, seperti namanya, selain memiliki rasa dan aroma yang khas, buko pandan ini juga memiliki tekstur unik, perpaduan dari nata de coco dengan butiran mutiara dan jelly. Minuman manis dan segar jadi salah satu hidangan favorit pelepas dahaga saat berbuka puasa. Peluang ini berhasil dirintis seorang ibu rumah tangga, Putih Andam, di rumahnya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Untuk mempertahankan usaha minuman segarnya, ibu dua anak ini terus berinovasi meski di masa pandemi. Saya pun menyempatkan berkunjung untuk mengintip varian minuman baru yang ditawarkan pada Ramadan kali ini. Mengadaptasi makanan penutup dari Filipina, Putih memperkenalkan buko pandan yang memiliki aroma khas kepada pelanggannya. Kelebihan minuman hijau segar ini ada pada teksturnya karena berisi butiran mutiara, nata de coco, dan jelly. Campuran susu kental manis, susu full cream, susu evaporasi, dan perisa pandan menjadi perpaduan rasa yang semakin memanjakan lidah. Meski bahan-bahan yang digunakan pada buko pandan buatannya tidak sama persis dengan negara asalnya,
Putih memastikan minuman hijau dan manis ini tidak menggunakan bahan pengawet. Sebetulnya kan resep aslinya ini dia ada yang pakai air kelapa gitu, ada juga yang pakai dagingnya kelapa dipotong-potong gitu kan, irisan-irisannya. Cuma kalau aku sih cari yang praktis aja, karena emang sebetulnya aku suka banget ini menu ini, selalu apa yang aku jual pasti aku suka gitu ya. Jadi terus aku modifikasi, aku coba-coba, aku cari-cari bahan gitu, terus aku tes ke teman-teman nih enak atau enggak, dan akhirnya aku dapat resep yang praktis dan alhamdulillah sih kata orang-orang enak. Dengan nama yang unik dan rasa yang menarik, dalam sehari biasanya ada lebih dari 30 toples pesanan masuk yang dijual dalam kemasan setengah dan 1 liter. Dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000, buko pandan ini semakin dipercantik dengan packaging tas yang terbuat dari anyaman burun. Aroma pandannya bikin gak sabar untuk cicipin si legit hijau ini. Nah pemirsa, buko pandan ini bisa disajikan untuk menu berbuka puasa atau juga dijadikan hampers untuk dikirimkan kepada sahabat tercinta. Dari Cinere Depok, Epi Jitasari, Leman iNews melaporkan. Aduh, seger banget itu Wilson, jadi pengen coba deh. Tapi sabar dulu ya, karena ini hari terakhir puasa, besok sudah merayakan hari kemenangan, besok baru dicoba. Sabar, atau buka puasa nanti ya, bisa dicoba itu buko pandannya. Nah pemirsa, masih terkait dengan lebaran, ini sehari jelang lebaran, ternyata pasar Tanah Abang ditutup. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNews Siang.